Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ferry Jaber. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang horor, yaitu bayangan di dalam cermin. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like video ini serta subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel Ferry Jaber. Di sebuah kota kecil berdirilah sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal sebagai rumah cermin karena di dalamnya terdapat banyak cermin kuno yang masih utuh meskipun rumah itu sudah hampir runtuh. Penduduk kota selalu menghindari rumah tersebut karena mereka percaya ada sesuatu yang jahat di dalamnya. Suatu hari, seorang gadis bernama Maya dan Rina serta Santi memutuskan untuk mengunjungi rumah itu. Mereka penasaran dengan cerita-cerita menyeramkan yang mereka dengar selama bertahun-tahun. Dengan berbekal senter dan keberaniannya, mereka memasuki rumah itu pada suatu sore yang mendung. Di dalam rumah, suasana terasa dingin dan mencengkam. Dindingnya dipenuhi dengan cermin-cermin tua dengan bingkai berdebu. Setiap cermin memantulkan bayangan mereka. Namun, ada sesuatu yang aneh. Terkadang bayangan mereka terlihat bergerak sendiri, terpisah dari gerakan mereka. Ketika mereka menjelajahi rumah itu, Maya menemukan sebuah cermin besar yang tersembunyi di balik kain usang. Cermin itu memiliki bingkai emas dengan ukir rumit yang tampak sangat kuno. Saat dia membersihkan debu di permukaannya, Maya terkejut melihat pantulan seorang wanita berpakaian putih berdiri di belakang mereka. Wanita itu memiliki wajah pucat dan mata kosong yang menatap tajam ke arah mereka. "Maya, siapa itu?" tanya Rina. Suaranya gemetar. Maya berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Namun, saat dia kembali melihat ke cermin, wanita itu masih ada di sana. Lebih dekat sekarang, dengan senyum yang menakutkan. "Keluar dari sini," bisik suara seram dari cermin. Suara itu seolah-olah langsung menembus hati mereka. Maya dan teman-temannya mundur dengan ketakutan. Tetapi rasa penasaran Maya membuatnya tetap ingin tahu. Dia mendekati cermin dan mencoba menyentuh permukaannya. Ketika jari-jarinya menyentuh cermin, wanita itu tiba-tiba menggerakkan tangannya, seolah-olah hendak meraih Maya dari dalam cermin. Santi menjerit dan menarik Maya menjauh dari cermin. "Kita harus pergi sekarang," katanya dengan suara panik. Mereka berlari keluar dari rumah itu, tetapi pintu depan tertutup dengan keras di depan mereka, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Mereka mendengar suara langkah kaki di atas mereka dan suara-suara berbisik yang datang dari segala arah. "Kita harus cari jalan keluar lain," katanya Maya dengan suara yang gemetar. Mereka berlari ke lantai atas, mencoba mencari jendela yang bisa mereka buka. Namun, setiap jendela terkunci rapat. Saat mereka berlari di lorong, mereka melihat cermin lain di dinding. Wanita itu muncul di setiap cermin yang mereka lewati, semakin dekat dan semakin menakutkan. Akhirnya, mereka menemukan sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Mereka masuk dan mengunci pintu di belakang mereka. Di dalam kamar itu ada sebuah cermin besar lain yang menutupi hampir seluruh dinding.
Maya mendekati cermin itu dan melihat wanita berpakaian putih tersebut berdiri sangat dekat, dengan tangan yang hampir menembus permukaan cermin. "Siapa kamu?" tanya Maya. Suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum dengan senyum yang dingin. "Aku adalah jiwa yang terperangkap di dalam cermin ini, dan kalian akan bergabung denganku." Tiba-tiba tangan wanita itu menembus cermin dan meraih lengan Maya. Maya berteriak dan mencoba melepaskan diri. Tetapi cengkeraman wanita itu sangat kuat. Rina dan Santi mencoba menarik Maya, tetapi kekuatan dari dalam cermin menarik mereka juga. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, ketiganya terhisap masuk ke dalam cermin. Dunia di balik cermin tampak seperti bayangan rumah tua itu, tetapi lebih gelap dan menyeramkan. Mereka melihat wanita berpakaian putih itu berdiri di depan mereka, dengan senyum yang kini terlihat penuh kemenangan. "Kalian sekarang milikku," kata wanita itu dengan suara yang menggema. Maya, Rina, dan Santi merasakan tubuh mereka berubah menjadi bayangan, terperangkap di dunia cermin untuk selamanya. Di dunia nyata, rumah tua itu tetap sunyi, dengan cermin-cermin yang kini memantulkan bayangan baru. 3 gadis yang hilang, dengan wajah pucat dan mata kosong, menatap keluar dengan tatapan penuh ketakutan, meminta bantuan yang tidak akan pernah datang. Setelah Maya, Rina, dan Santi terhisap masuk ke dalam cermin, dunia nyata tetap tenang dan sunyi. Namun, di dalam dunia cermin, ketiga gadis itu menghadapi realitas baru yang mengerikan. Bayangan rumah tua itu terasa lebih menakutkan, dengan dinding yang merayap dengan bayangan gelap dan suara bisikan yang terus-menerus mengisi udara. Wanita itu berpakaian putih yang mengaku sebagai penghuni dunia cermin, berdiri di hadapan mereka dengan senyum dingin. "Selamat datang di rumahku. Sekarang kalian milikku," katanya dengan suara yang mengerikan. Maya, yang paling berani di antara mereka, mencoba melawan. "Kami tidak akan tinggal di sini. Kami akan menemukan jalan keluar," katanya Maya. Wanita itu tertawa. "Hahaha. Tidak ada jalan keluar. Kalian terperangkap di sini selamanya, seperti yang lain." Saat wanita itu berkata, bayangan lain mulai muncul di sekeliling mereka. Jiwa-jiwa lain yang terperangkap di dalam cermin itu. Semua dengan wajah pucat dan mata kosong, tampak putus asa dan hampa. Maya, Rina, dan Santi saling berpandangan dengan ketakutan, tetapi juga dengan tekad. Mereka tahu bahwa mereka harus bekerja sama untuk mencari jalan keluar. Mereka mulai menjelajahi dunia cermin itu, mencari petunjuk atau celah yang mungkin bisa membawa mereka kembali ke dunia nyata. Saat mereka berjalan melalui lorong-lorong gelap, mereka menemukan berbagai ruangan yang dipenuhi dengan cermin-cermin kecil. Setiap cermin memantulkan bayangan mereka, tetapi ada sesuatu yang berbeda di setiap pantulan. Kadang-kadang mereka melihat diri mereka sendiri melakukan hal-hal yang tidak mereka lakukan, seolah-olah cermin-cermin itu menunjukkan masa lalu atau kemungkinan masa depan. Di salah satu ruangan, mereka menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang tebal. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan kuno yang tampak seperti mantra dan petunjuk.
Rina yang suka membaca mulai membacanya dengan cermat. "Ada sebuah cara untuk keluar," kata Rina. Suaranya penuh harapan. "Kita harus menemukan cermin utama dan memecahkan kutukannya. Hanya dengan begitu kita bisa kembali ke dunia kita." Namun mereka tahu bahwa ini tidak akan mudah. Wanita berpakaian putih itu akan melakukan segala cara untuk menghentikan mereka. Saat mereka melanjutkan pencarian, wanita itu mulai muncul lebih sering, mencoba menakuti mereka dan memanipulasi cermin-cermin untuk membuat mereka tersesat. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah ruangan besar dengan cermin utama yang lebih besar dari yang lain. Bingkai emasnya bersinar dengan kilauan aneh, dan permukaannya tampak berdenyut seperti hidup. Maya mendekati cermin itu dengan hati-hati, membaca mantra dari buku yang dibawa Rina. Saat Maya mulai melafalkan mantra, wanita berpakaian putih itu muncul di cermin dengan wajah marah. "Berhenti! Kalian tidak boleh keluar!" teriaknya mencoba menghalangi mereka. Namun ketiga gadis itu terus melanjutkan. Dengan setiap kata yang diucapkan Maya, cermin itu mulai bergetar dan retak. Wanita itu berteriak, tetapi suaranya semakin melemah. Akhirnya, dengan ledakan besar cermin itu pecah menjadi ribuan keping, dan cahaya terang menyelimuti ruangan. Saat cahaya itu memudar, Maya, Rina, dan Santi mendapati diri mereka kembali di rumah tua. Tetapi kali ini semuanya terasa normal. Tidak ada lagi bayangan menakutkan atau suara bisikan. Mereka terengah-engah tetapi merasa lega. Mereka segera keluar dari rumah itu dan berlari kembali ke kota. Mereka menceritakan pengalaman mereka kepada penduduk, yang sangat terkejut dan bersyukur bahwa mereka selamat. Rumah tua itu akhirnya ditinggalkan sepenuhnya, dan penduduk kota berjanji untuk tidak pernah mendekatinya lagi. Namun, meskipun mereka telah keluar dari dunia cermin, Maya, Rina, dan Santi tahu bahwa pengalaman mereka akan selalu menghantui mereka. Mereka telah melihat kegelapan yang tersembunyi di balik pantulan, dan itu telah mengubah mereka selamanya.